selamat pagi. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Dan kakak mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh dahulu. Mari kita bersaat teduh. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian dari Kidung Muda-Mudi nomor 38. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang terang yang gemerlapkan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh bangun pagi dan sekarang akan bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami Bapa, kuasai kami agar boleh berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh memahami serta menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ampun untuk segala dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua. Pasalnya yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kakak akan membacakannya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsamu ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita pelajari dengan tema berani menghadapi tantangan. Sebelum kita masuk ke dalam inti dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita perlu mengenal seorang Yosua yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini.
Yosua itu merupakan seorang Israel, seorang bangsa Israel yang lahir di Mesir. Jadi Yosua ini lahir di tengah-tengah perbudakan di Mesir pada saat itu. Yosua ini telah dipersiapkan Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, Yosua ini telah menghadapi banyak sekali tantangan dalam kehidupannya, baik itu di tengah-tengah perbudakan bangsa Mesir, juga ketika masa-masa keluar dari bangsa Mesir atau keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Yosua telah melihat banyak sekali perbuatan Tuhan yang telah menyertai bangsa Israel selama perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, jadi Yosua ini bukanlah orang yang kebetulan Tuhan pilih, tidak. Tetapi Yosua ini Tuhan telah persiapkan sedari awal untuk melanjutkan kepemimpinan Musa dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang tadi kakak katakan, tema hari ini berjudul Berani Menghadapi Tantangan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti pernah menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Untuk seusia adik-adik kelas EK, mungkin tantangannya masih sebatas ketika harus mengerjakan tugas sekolah, kemudian harus menghadapi ujian, harus menghadapi tugas dadakan dari seorang guru. Mungkin masih sebatas itu. Tetapi mungkin ada juga dari beberapa kita ataupun beberapa dari adik-adik teruna yang menghadapi tantangan yang mungkin di luar dari pemikiran kita, yang di luar dari dugaan kita yang harus kita hadapi. Banyak sekali tantangan-tantangan yang datang tanpa kita sadari, tanpa kita inginkan, mereka datang tiba-tiba. Nah, adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang mampu menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan kita, namun dengan dasar tetap berhikmat dan memohon kepada Tuhan. Berbicara tentang tantangan berarti berbicara tentang pergumulan, berbicara tentang permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada masa sekarang, ketika kita menghadapi tantangan ataupun ketika kita menghadapi masalah, hal yang paling sering kakak dengar untuk anak-anak zaman now yaitu adalah kata healing. Nah, itu mungkin adik-adik sering mendengar kata itu ya, aduh gue butuh healing nih, aku butuh healing nih. Ada yang healingnya nonton drama Korea, ada yang healingnya nonton YouTuber kesukaannya, ada yang healingnya nongkrong bersama teman-temannya ke kafe, ada juga yang healingnya mengupload kesedihannya, amarahnya, kekecewaannya di dalam media sosial. Nah, memang beberapa hal tersebut bukanlah hal yang melanggar aturan ataupun yang melanggar norma-norma dalam kehidupan masyarakat, tidak. Tetapi ada tanda kutip yang sering sekali kita lupakan ketika kita menghadapi tantangan, yaitu adalah dengan memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena kadang kita lebih mementingkan apa yang ada di sekitar kita, ada yang di dekat kita, atau apa yang kita sukai ketika kita berada dalam hal ya seperti yang tadi kakak bilang, menghadapi tantangan, menghadapi kekecewaan, permasalahan. Jadi yang menurut kita saja yang kita lakukan, sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan untuk kita meminta pertolongan kepadanya. Nah, itu. Nah, ini yang ingin kita pelajari hari ini, yang menjadi dasar apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bercermin dari seorang Yosua. Yosua hidup di tengah-tengah kehidupan yang sangat jauh dari kata nyaman seperti kita saat ini, yang ada teknologi, sosial media, dan segala macam yang berhubungan dengan digital.
sangat jauh. Yosua harus menghadapi perbudakan. Yosua harus menjalani perjalanan yang sangat jauh, panas, hujan, malam dingin. Ketika keluar dari bangsa Mesir, banyak sekali permasalahan yang Yosua hadapi, tetapi Tuhan melihat keteguhan Yosua sebagai seorang bangsa Israel. Kita tahu ya, bangsa Israel terkenal dengan bersungut-sungutnya, tetapi Yosua memiliki hati yang mau teguh atas pendiriannya untuk mendengar ataupun melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang membuat Tuhan menunjuk Yosua melanjutkan perjalanan atau kepemimpinan Musa menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi kakak bilang, kita sering sekali melakukan hal yang di luar yang seharusnya seorang beriman lakukan ketika menghadapi masalah. Kita lebih mengutamakan apa yang menurut kita itu baik, padahal belum tentu, dan ya bukan belum tentu lagi, tetapi sudah pasti itu salah. Kenapa kakak bisa katakan seperti itu? Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hal yang utama, terutama yang harus kita lakukan adalah memohon kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Bukan membuat status, bukan pergi ke kafe, bukan ngamuk-ngamuk, tidak. Tetapi meminta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih mengerti apa yang kita rasakan. Tuhan jauh lebih mengerti apa yang menjadi hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun seorang pun yang mampu mengerti kita lebih dalam selain Tuhan dalam kehidupan kita. Itu mengapa ketika kita menghadapi tantangan, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Kakak percaya ketika kalian mengandalkan diri kalian sendiri, kalian tidak akan mampu menghadapi tantangan tersebut. Oh, mungkin ada yang mampu menghadapi sebuah tantangan, tetapi percayalah, hal tersebut menghasilkan sesuatu yang bukan terbaik untuk kehidupan kita. Karena apa? Segala sesuatu yang menurut pengertian kita sendiri tidak pernah baik adanya. Tetapi segala sesuatu yang berdasar atas apa yang Tuhan mau, pastilah itu yang terbaik. Banyak dari kita ketika menghadapi tantangan, kemudian kita menyelesaikan, kemudian tantangan itu mampu kita lalui, namun dengan hasil yang tidak kita inginkan, kita bersungut-sungut, kita kecewa, kita marah. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mendasarkan kehidupannya kepada Tuhan. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Atau mungkin ada yang berhasil menghadapi sebuah tantangan dalam kehidupannya, tetapi akhirnya menimbulkan rasa sombong, rasa iri, rasa sombong, kemudian rasa bermegah diri dalam dirinya ketika dia berhasil menghadapi tantangan tersebut. Nah, ini juga pasti dia tidak mendasarkan kehidupannya kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang mendasarkan kehidupannya di dalam Tuhan, apapun masalahnya, apapun tantangannya, dia mampu menghadapinya dan mampu menerima segala konsekuensi yang ada dengan rasa syukur dan sukacita tanpa bersungut-sungut ataupun kecewa. Orang-orang seperti ini bisa kita lihat seperti orang-orang yang selalu sukacita dalam kehidupannya, selalu bersyukur, selalu menerima apapun yang terjadi dalam kehidupannya, karena dia percaya Tuhan senantiasa menjaganya. Sama seperti Yosua. Yosua percaya Tuhan selalu menjaganya dalam kehidupannya sejak dia lahir di dalam bangsa Mesir, kemudian melakukan perjalanan keluar dari bangsa Mesir. Dia tahu Tuhan menjaganya, menyertainya, dan menuntunnya selalu. Hingga akhirnya dia dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel melanjutkan ke tanah perjanjian. Kita juga bisa seperti Yosua.
Ketika kita mau hidup sebagaimana yang Tuhan mau, pasti kita akan diberikan sebuah tempat, sebuah kedudukan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Karena Tuhan percaya dan mempercayakan itu kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah mendasari kehidupan kita di dalam Tuhan, maka kita punya keberanian menghadapi tantangan tersebut tanpa ada rasa takut. Kakak sudah mengalaminya. Banyak hal yang mungkin kakak lebih dulu jalani dibanding kalian. Segala pergumulan sampai saat ini sudah kakak hadapi. Tapi Tuhan yang memampukan kakak untuk melalui setiap permasalahan tersebut. Kenapa? Kalau bukan karena Tuhan, kakak mungkin gak akan bisa lulus sekolah, kakak gak bisa lulus kuliah, kakak gak bisa dapat kerja, kakak gak bisa hidup sampai saat ini. Bukan karena kuat dan hebat kakak, melainkan karena Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadarkan diri kita ketika kita menghadapi tantangan dan permasalahan dalam kehidupan kita. Tempatkanlah Tuhan sebagai yang utama untuk kita memohon pertolongan. Jangan yang lain. Jangan teman, jangan tempat nongkrong, jangan status. Apa-apa sekarang status. Jadi sekarang orang gampang sekali mengetahui kepribadian kita seperti apa. Ini orang nih kayaknya gampang nangis nih. Ini orang nih gampang emosian dari statusnya. Nah itu. Padahal yang namanya kehidupan itu kan ada privasinya. Tapi kita mungkin karena ingin diperhatikan, karena kita ingin dihibur atau apalah bahasa anak zaman now sekarang ya. Pokoknya ingin diperhatikan lah. Akhirnya kita upload kesedihan kita upload permasalahan kita. Tidak ada lagi ruang privasi dalam kehidupan kita. Hati-hati. Seseorang yang mengenal kita jauh lebih dalam bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Pentingnya kita memfilter diri, menyaring diri untuk mengupload sesuatu di dalam media sosial. Hanya sebatas beberapa hal tertentu saja, tidak harus semuanya. Bahkan tidak harus mengungkapkan kekecewaan, kemarahan, kesedihan. Orang jadi tahu dong masalah kita apa. Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya agar kita dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Nah, jadi begitu ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita meresponnya dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 69, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tetapku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluarga
selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada hari ini kami masih bisa beribadah pada saat ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, berkatilah kami yang beribadah pada hari ini, berilah kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji namamu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakitnya. Tuhan, berkati kakak Layan yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Engkau berilah kesehatan pada mereka agar senantiasa melayani kami. Tuhan, berkati juga orang tua kami, berilah kesehatan serta umur yang panjang. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkatilah negara kami, jauhkanlah dari bencana alam. Haleluya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja terkhusus GPIB Zebulon Kota Batam ini ya Bapak. Kami mau berdoa untuk majelis yang ada di dalam gereja ini, mulai dari ketua majelis jemaat, kemudian diaken, penatua, juga setiap pekerja yang boleh hadir di tengah-tengah gereja ini, beserta dengan pelayan dan pengurus Pelkat ya Bapak. Bapak tuntun segala sesuatunya hanya untuk gerak pelayanan yang senantiasa bertujuan untuk memuliakan namamu ya Bapa. Kiranya Bapak juga boleh memberkati jemaat yang ada di gereja ini, agar senantiasa memiliki hati yang berkerinduan untuk terus mendengarkan firman-Mu di dalam setiap ibadah yang boleh dilaksanakan di GPIB Zebulon ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk program-program yang ada di tengah-tengah GPIB Zebulon ini Bapa, baik itu Pelkat, baik itu bidang-bidang tertentu, Bapa yang kiranya boleh menuntun segala program tersebut agar terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk program vaksinasi yang terus digerakkan, kiranya Bapa yang boleh memampukan pemerintah dan setiap elemen-elemen masyarakat dalam melaksanakan, mendukung proses vaksinasi ini untuk terus disebarkan dan semua masyarakat Indonesia boleh melakukan ataupun menerima vaksinasi COVID-19 ya Bapak. Bapak juga mampukan kami semua pribadi, setiap pribadi dalam menjalani protokol kesehatan guna menanggulangi pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk adik-adik layan yang terkasih dalam kesehatannya dan pendidikannya. Bapak yang kiranya boleh menyertai mereka di dalam setiap proses belajar mengajarnya, baik itu secara online maupun offline ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk adik-adik teruna yang berulang tahun seminggu yang lalu ya Bapak. Bapak yang boleh menambahkan umur mereka, Bapak yang boleh menambahkan sukacita dalam kehidupan mereka, Bapak juga yang boleh menjadikan mereka berkat di tengah-tengah kehidupannya ya Bapak. Juga adik-adik yang belum hadir dalam ibadah pada hari ini, Bapak yang boleh mengetuk pintu hati mereka untuk boleh hadir di ibadah yang akan datang ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, Bapak yang boleh
menyertai persembahan ini melalui orang yang mengelolanya. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun Bapa. Ini doa dan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 277, Firman Tuhan sudah kau dengar. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh terlaksana pada pagi hari ini. Sukacita kami boleh bernyanyi, mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh hidup di dalam seturut dengan apa yang menjadi firman-Mu ya Bapa. Setelah kami selesai dari ibadah ini ya Bapa, kami memohon kepada-Mu ya Bapa, biarlah berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.